Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aida Khairusofa, NIM 2018 12131. Di sini saya akan membahas reksadana bahana dana likuid. Pengertian reksadana sendiri adalah mengacu pada Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, Pasal 1 Ayat 27, didefinisikan bahwa reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diidentifikasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Ada 3 hal yang terkait dari definisi tersebut. 1. Adanya dana dari masyarakat pemodal. Kedua, dana tersebut diinvestasikan dalam portofolio efek. Yang ketiga, dana tersebut dikelola oleh manajer investasi. Reksadana sendiri ini dibagi menjadi 4, yakni pasar uang, pendapatan tetap, saham, dan campuran. Di sini saya memilih reksadana jenis pasar uang karena menurut pengertiannya sendiri, reksadana pasar uang adalah reksadana yang hanya melakukan investasi pada efek bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Nah, dengan karakteristik dari pasar uang sendiri adalah resiko yang didapatkan rendah dan memberikan hasil yang lebih tinggi dari deposit. Bahana dana likuid. Reksadana bahana dana likuid adalah reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif sebagaimana termaktub ke dalam Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksadana Bahana Dana Likuid nomor 12 tanggal 7 April 2004 yang dibuat di hadapan Nyonya Purbaningsih Adiwarsito, Sarjana Hukum Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diubah berturut-turut dengan Akta Adendum Kontrak Investasi Kolektif Reksadana Bahana Dana Likuid nomor 58 tanggal 13 Mei 2005. Akta Adendum yang pertama, Kontrak Investasi Kolektif Reksadana Bahana Dana Likuid nomor 50 tanggal 19 Desember 2008. Yang keduanya dibuat di hadapan Nyonya Purbaningsih Adiwarsito, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta. Akta Adendum yang kedua, Kontrak Investasi Kolektif Reksadana Bahana Dana Likuid nomor 287 tanggal 28 Agustus 2009 dan Akta Penggantian Bank Kustodian Reksadana Bahana Dana Likuid. Grafik reksadana bahana dana likuid. NAV yang telah disediakan oleh bahana dana likuid ini sebesar 1.576,67 atau 0,42%. Dapat yang 1.576,87 ini yang berartikan bahwa penjualan reksadana ini sebesar 1.576,87 dalam 1 bulan terakhir ini. Dapat dilihat grafik dari bahana dana likuid yang dari 30 Maret sampai 30 April mengalami kenaikan pada NAV-nya. Yang semula pada tanggal 30 Maret hanya 1.570,31 dan pada tanggal 30 April menjadi 1.576,87. Manajer investasi dan Bank Kustodian Bahana Dana Likuid. Manajer investasi PT Bahana TCW Investment Management dan bank kustodiannya Standard Chartered. Pembelian dan penjualan kembali unit penyertaan tidak dipungut biaya, namun investor dikutip biaya manajemen maksimal 2% per annum dan biaya bank kustodian maksimal 0,2% per annum. Nah, sedangkan biaya berlangganan dan biaya penebusan ini 0%. Alokasi aset bahana dana likuid. Alokasi aset obligasi 0,0%, likuiditas 100%, saham 0,0%. Fund fact sheet bahana TCW bulan Maret 2020. Di sini saya mengambil yang paling terbaru yaitu bulan Maret 2020. Tujuan investasi sendiri ini
Untuk mempertahankan nilai investasi awal dan menghasilkan tingkat pengembalian yang stabil melalui investasi pada instrumen pasar uang dan efek yang bersifat hutang yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Resiko investasi ini ada 4. Yang pertama, resiko perubahan kondisi ekonomi dan politik. Yang kedua, resiko berkurangnya nilai investasi. Yang ketiga, resiko likuiditas. Dan yang keempat, resiko kredit. Kebijakan investasi sebesar 100% dalam instrumen pasar uang dan surat utang yang termasuk surat utang negara, sertifikat Bank Indonesia, deposit, sertifikat deposito, dan lain sebagainya. Di sini dialokasi sektor atau top 5 perbankan 100%. Efek dalam portofolio dibagi menjadi 5. Yang pertama, BPD Lampung. Yang kedua, BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Yang ketiga, BPD Sulawesi Tenggara. Dan yang keempat, Sulawesi Utara. Dan yang kelima, BPD Sumatera Barat. Prospektus Bahana Dana Likuid. Reksadana Bahana Dana Likuid atau Bahana Dana Likuid adalah reksadana yang berbentuk kontrak investasi kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal dan peraturan pelaksanaannya. Bahana dana likuid ini bertujuan untuk mempertahankan nilai investasi awal dan menghasilkan tingkat pengembalian yang stabil dan optimal melalui investasi pada instrumen pasar uang dan atau efek bersifat utang yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia dan korporasi yang berdomisili di Indonesia yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Bahana dana likuid ini mempunyai komposisi investasi sebagai berikut. Sebesar 100% pada instrumen pasar uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 tahun, yaitu antara lain surat utang negara yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 tahun, sertifikat Bank Indonesia, sertifikat berharga negara, deposit, sertifikat deposit, transaksi REPO, dan surat utang lainnya yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 tahun dan diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Manajer investasi dapat menempatkan jumlah tertentu dari aset bahana dana likuid dalam bentuk kas, antara lain untuk keperluan penyelesaian transaksi efek, pemenuhan pembayaran kewajiban kepada pemegang unit penyertaan dan pembayaran biaya-biaya yang menjadi beban bahana dana likuid, sebagaimana diatur dalam kontrak dan prospektus bahana dana likuid. Penawaran umum. PT Bahana TCW Investment Management selaku manajer investasi melakukan penawaran umum atas unit penyertaan bahana dana likuid secara terus-menerus sampai dengan 10 miliar unit penyertaan. Setiap unit penyertaan bahana dana likuid ini ditawarkan dengan harga sama dengan nilai aktiva bersih, yaitu sebesar Rp1.000 per unit pernyataan pada hari pertama penawaran. Dan selanjutnya, harga setiap unit penyertaan ditetapkan berdasarkan nilai aktiva bersih bahwa dana likuid pada akhir hari bursa yang bersangkutan. Kepada pemegang unit penyertaan tidak dikenakan biaya pembelian dan biaya penjualan kembali unit penyertaan. Pemegang unit penyertaan akan dibebankan biaya pengalihan investasi atau yang dinamakan switching fee sebesar maksimum 2% setiap transaksi yang dihitung dari nilai transaksi pengalihan unit penyertaan yang dikenakan pada saat pemegang unit penyertaan melakukan pengalihan unit penyertaan bahana dana likuid ke reksadana lainnya yang dikelola oleh manajer investasi, kecuali reksadana pasar uang dan reksadana terproteksi. Informasi mengenai manajer investasi. Keterangan singkat mengenai manajer investasi. PT Bahana TCW Investment Management pertama kali didirikan pada tahun 1991 dengan akta pendirian, yaitu Akta Pendirian Perseroan pada tanggal 10 Oktober 1991. Perubahan Akta Pendirian Perseroan terbatas dan pada tanggal 7 Desember 1992
Kedua akta tersebut dibuat di hadapan Mudofir Hadi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan keputusannya nomor C2 1227 HT 0101 tahun 93 tanggal 24 Februari 1993 dan telah didaftarkan ke Kantor Kepanitaran Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berturut-turut di bawah nomor 212 A PT HKM 1993 PN Jaksel dan nomor 324 A PT HKM 1993 yang keduanya tertanggal 9 Maret 1993 diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 31 tanggal 23 April 1993. Tambahan nomor 1802 atau tahun 1993. Susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi BHNTJW saat ini. 1. Dewan Komisaris. PLT Presiden Komisaris Dwi Janti Jahjaningsih. Wakil Presiden Komisaris March Irwin Strand. Komisaris Stanislas Lucien Roger Debru. Yang kedua, Dewan Direksi. Presiden Direktur Edward Perlindungan Lubis. Direktur 1 Budi Hikmat. Direktur 2 Rukmi Probodini. Direktur ketiga Sony Kusuma Wibowo. Pengalaman manajer investasi. Untuk pertama kalinya, BHNTJW ini mulai mengelola dana nasabah sekitar 10 miliar pada bulan Mei tahun 1995. Dan sejak saat itulah PT BHNTJW secara bertahap mulai dikenal dan mendapat kepercayaan dari nasabah, sehingga dana kelolaan atau aset under management sampai akhir Februari 2019 telah mencapai lebih dari 48,04 triliun. Pihak yang terafiliasi dengan manajer investasi adalah A. PT Behana Pembinaan Usaha Indonesia atau Persero, B. PT Behana Securities, C. PT Behana Arta Ventura, D. BUMN berikut anak perusahaannya melalui penyertaan modal pemerintahan Republik Indonesia. Pengalaman Bank Kustodian. Standard Bank didirikan oleh Royal Qatar pada tahun 1853 dengan kantor pusat di London dan memiliki lebih dari 160 tahun pengalaman di dunia perbankan di berbagai pasar dengan pertumbuhan yang paling cepat di dunia. Kekuatan Standard Chartered ini terletak pada jaringan yang luas, produk dan layanan yang inovatif, tim yang multikultural dan berprestasi, keseimbangan dalam melakukan bisnis, dan kepercayaan yang diberikan di seluruh jaringan karena telah menerapkan standar yang tinggi untuk tata kelola perusahaan dan tanggung jawab perusahaan. Standard Chartered Securities Service mulai beroperasi di Indonesia pada tahun 1991 sebagai bank kustodian asing pertama yang memperoleh izin dari Bapepam atau yang sekarang disebut dengan OJK dan mulai jasa fund service sejak tahun 2004 yang telah berkembang dengan sangat pesat hingga saat ini sebagai salah satu penyedia jasa fund service utama dan cukup diperhitungkan di pasar lokal. Standard Chartered Bank termasuk salah satu agen kustodian dan clearing yang dominan di Asia yang ditandai dengan kehadirannya di berbagai pasar utama Asia. Standard Chartered Bank menyediakan pelayanan jasa kustodian di 17 negara di kawasan Asia Pasifik seperti Australia, Bangladesh, China, dan lain-lain. Standard Chartered Bank senantiasa melayani nasabah dengan keahlian dan pengetahuan dalam kustodian dan clearing yang meliputi settlement, corporate action, penyimpanan, pelaporan, pengambilan pajak, dan pelayanan lainnya. Pihak yang terafiliasi dengan bank kustodian. Pihak-pihak yang terafiliasi dengan bank kustodian di Indonesia adalah PT Bank Permata Tipika, PT Standard Chartered Securities Indonesia, dan PT Price Solution Indonesia. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.